Oke, welcome to Daily Analysis tanggal 29 November ya. Jadi Bitcoin kemarin sempet ya kena hit TP1 ya, cuman langsung diturunin lagi. Dan gue lihat kemarin ya dari Twitter ternyata itu ada outflow ya dari beberapa whale ya. Dan outflow-nya ini gak ditampung sama institusi gitu. Biasa kan ditampung institusi makanya nggak terlalu dam ya. Tapi kali ini karena whale, OG whales tersebut pada jualan ya, makanya langsung turun ya, lumayan gede ya. Sekitar 2-3% ya kalau dari atas ini ya. Iya, 2-3% ya. Kayak gitu. Tapi sekarang ya, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya ini nanti kena SL pun, ya sudah ya. Tapi kita yang penting udah take profit dulu sedikit ya di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita dikasih naik lagi, ya that's good. Tapi kalau misalnya emang SL ya, ya udah gitu. Kita udah kena take profit satu gitu. Nah, yang paling ngeselin tuh ini ya. Fartcoin ya, ini kurang ajar emang. Gue salah sih, ini gue SL terlalu tipis ya. Harusnya gue lebarin dulu dikit ya. Dan sebelah sini ya, kalau kita lihat memang ya terjadi ada yang namanya breakout sebelah sini dan dia retest dulu kan ke bawah. Terus itu dia berhasil naik lagi, naik udah sampai sini, ternyata dia mau sweep liquidity yang bagian bawah sini. Nah, ya jadi gue udah evaluasi juga kesalahan gue kemarin. Ya sebelah sini ada liquidity ternyata ya. Kok ini yang gue hapus sih? Nah ini nih. Nah Fibonacci-nya. Jadi dia mau nge-sweep bagian bawah sini dulu dan akhirnya dia naik gitu. Harusnya gue tunggu sampai ini di bawah sini baru gue entry malahan. Itu salah lah ya, gak apa. Gue juga masih harus banyak belajar ya. Salah satu dari bener 5 ya gak apa-apa lah, wajar ya. Nah ini kemarin jadinya langsung ke TP2 ya, hampir ke TP2 ya. Nah hampir ke TP2, tapi ya udahlah ya. Kalau bagi kalian yang dapat ya, congrats gitu. Kalau gue pribadi kemarin gue kena SL jadinya ya untuk Fartcoin. Kita lanjut untuk Ethereum. Ethereum justru sekarang ya terlihat lebih ini ya, lebih strong dibanding Bitcoin ya. Mungkin Ethereum bakal outperform Bitcoin ya beberapa hari ini ya. Kalau kita lihat ini mungkin ada potensi mengalami kenaikan juga ya untuk Ethereum ya. Kita lihat dari BTC ya. Nah, kita lihat dari sebelah sini. Oke, ini masih di bearish trend line-nya sih ya sebenarnya. Tapi kita mungkin nanti lihat ya. Kalau misalnya ini berhasil breakout, tapi ini kan udah mengecil nih, udah OTW breakout nih kelihatannya ya. Ini kelihatan udah OTW breakout. Kalau ini breakout berarti Ethereum bakal outperform Bitcoin gitu dan altcoin-altcoin lain juga mungkin bakal running gitu ya dibanding Bitcoin ya. Seperti itu. Solana Ethereum ya, kita waktu itu udah bahas juga dan ternyata bener ya, dia turun dulu untuk retest. Ini yang udah gue share di altcoin watchlist. Dan ini soon menurut gue bakal ada potensi ngepam lagi gitu. Jadi mungkin kita bisa take a good look on Solana ya. Sebelah sini ya. Untuk cari setup ya. Cuman gue pribadi sekarang belum mau ambil setup karena Bitcoin masih running juga ya. Dan gue nggak bisa mantau juga untuk hari ini. Gue nanti ikut acara juga ya, event Aceh Summit ya, gue di sana ya. Oke, total 3 ya, still ya. Ini ternyata dia breakdown ya. Kalau misalnya dia berhasil deviate ke atas lagi ya, ini bakal naik tetap ya. Menurut gue ini bakal minimal tetap ke sini sih ya. 640 bill ya. Tetap ke sana. Hyperliquid. Nah, ini sideways mulu ya. Gue bingung ya. Beberapa hari ini sideways terus. Gak berhasil break dan gak berhasil turun juga. Bingung juga nih Hyperliquid ya. Jadi kita diam dulu aja. Nah, ini juga ya dominance, ada potensi dia sideways dulu dan beneran terjadi. Oke. Maaf ya, ini tenggorokan gue masih kurang enak sebelah sini ya. Jadi ada potensi dia naik lagi. Kayak gitu. Abis sideways ya. Tapi kita harus tunggu konfirmasi juga ya, yang pasti ya. Oke. Kita mungkin bakal lihat beberapa koin yang lagi. Kita ambil screening aja ya hari ini ya. Kita lihat yang OI-nya lagi cukup tinggi gitu ya. Oke. Sentis ini koin apa gue gak tahu ya. MLN Banana Turbo ya. Trador Banana. Banana apa ini? Ah ini ya. Oke. Oke, secara lower time frame sih menarik ya ini. Ini market structure-nya kelihatan jelas ya. Nih, ya lagi uptrend. Kalau kita lihat ya, gue pribadi sih gak bakal bet sekarang ya karena ini too risky ya. Kalau misalnya gue ngelong di sini, SL gue di sini nanti bisa jadi di sweep dulu ke bawah baru naik lagi ya. Biasanya kayak gitu kalau kita chase the pump ya. Jadi gue skip dulu untuk banana. Tadi ada apa? Turbo ya. Wah, ini juga apa ini? Kurang ya sebenarnya. Tapi ini lebih
Kan salah mencet gua. Tapi ini lebih oke dibanding banana sih, menurut gua ya. Karena dia udah berhasil retest di area sebelah sininya kan. Nih, tuh area sebelah sininya. Gitu. Cuman lebih bagus lagi kalau dia retestnya di bagian body candle sebelah sininya. Ya. Jadi kalau gua pribadi kalau mau beli ini, ya gua bakal tunggu dia sampai paling bawah sini baru baru naik gitu ya. Oh ya bener, ini POC juga di bawah sini ya. Sekarang udah di value area high, ada kemungkinan dia turun. Sweep sini naik lagi gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat liquidation heat map kali ya. Mana liquidation heat map nih? Nah, loading, kebiasaan lama. Oke, ini udah kosong ya di atas ya, beneran di sweep ya. Ada yang kemarin gue bilang ya. Tapi ternyata dia gak terlalu tinggi sweepnya ya, cuma sampai 93 ya. Gue expect 93.500 ya. Kita lihat yang 1 week ya. Oke, ini di bawah nih ada liquidity juga nih ternyata ya, 90.000 ya. Jadi mungkin ada potensial ya dia turun dulu ke bawah sebelum dia naik lagi gitu ya. Kalau kalian mau close Bitcoin ya karena kalian udah profit ya, silahkan ya. Maksudnya sebelah sini ya, bentar. Misal ya, di sebelah sini kan kalian udah pasti close lah ya di sebelah sini ya. Kalau misalnya ini di bawah naik lagi dikit ya, kalian mau close silahkan gitu. Atau kalian mau close sekarang nggak apa, berarti masih BEP kalian hitungannya, belum loss gitu. Cuman kalau gue pribadi gue bakal respect trading plan gue ya. Karena kalau bukan gue yang respect trading plan gue, siapa lagi yang mau respect gitu ya. Kayak gitu. Dan kita sekarang lihat dulu dari ini ya, open interest. Oke, kita kalau lihat sekarang ya, 15 menit dulu deh. Oke. Ini kalau kita lihat sekarang ini ya, mungkin gua breakdown ke 5 menit lagi biar lebih kelihatan nih. Kita lihat dari lower time frame ya, lower banget. Jadi ini jangka pendek ya. Ini harganya turun kan. Tapi ininya naik. OI-nya. Artinya apa? Berarti ini ada potensi penurunan lagi. Dan benar ya, kemungkinan besar sampai 90-an ribu ya. 90 ribu pas itu baru jadi ya bottoming for Bitcoin. Cuma menurut gua ya, ini tuh seperti pattern yang ini ya, coba gue cari. Ada pattern sebelum dia ngepump ya, gue inget banget. Nah ini nih, nih persis ya, kayak gini ya, dinaikin, turunin, ngepump langsung, gitu ya. Dan ini bisa jadi terjadi hal yang serupa ya. Sini naik nih, turunin, ngepump, gitu. Dan ya kita berharap aja nggak kena SL ya. Kalau misalnya kena SL pun ya udah, karena punya spot Bitcoin ya. Kalau kalian lihat ya, ini spot Bitcoin gue, ini updatean ya beberapa hari lalu ya. Tapi nanti mungkin gue update lagi. Tapi ya belum ada porto yang berubah sih sebenarnya ya. Gue pindahin dulu nih windownya ke Discord ya. Oke, kita ke Discord di sini ya. Nah sebelah sini ya. Ini BTC 50% porto ya. Kemarin ini drawdown dikit. Kenapa? Karena waktu itu harusnya 50% kan. Tapi waktu itu Ethereum naik duluan. Jadi Ethereum yang nambah tuh ya. Ininya yang turun gitu. Kayak gitu ya. Ini untuk alokasi asetnya gitu. Oh ya by the way ya, ini ya, gua announce sedikit ya. Ini ternyata gua nggak bisa bikin trading challenge ya. Karena ya gak dibolehin lah ya. Dan ini terutama gue pakai exchange luar ya. Gue dikasih tahu sama prof ya, katanya kalau pakai exchange luar untuk ya trading challenge dan lain-lain, takutnya nanti kayak beberapa influencer lain gitu, jadi diincar gitu ya sama orang-orang ya yang di atas sana lah ya, maksudnya orang pajak lah, orang yang lain-lain gitu, OJK dan lain-lain. Jadi ya biar aman ya, gue berarti cancel ini ya, gue hapus juga ya. Jadi kalian yang nonton DA harusnya kalian ngerti ya. Nanti gak nanya-nanya lagi ya kenapa gitu. Oke. Ini kenapa gak jalan ini? Oh data, astaga data tadi gak jalan ya screen Discordnya ya. What happened ini? Kenapa ini? Ya udahlah kita balik aja ya. Tapi intinya tadi gue hapus trading challenge dan juga ini ya, dan juga kasih lihat portal. Kalian bisa lihat sendiri lah di yang bagian sender ya, itu kalian bisa cek sendiri gitu. Kita bakal lihat ya dari Alvice track juga ya. Ini adjust MVRV heat map ya. Di sebelah sini kalau kita lihat ya, sekarang tuh kita masih di fase cooling down yang pertama.
Jadi masih fase yang warna hijau. Fase hijau ini apakah menandakannya penurunan? Nggak juga. Tapi kalau kita lihat dari topnya ya, selalu ya ini hijau dulu baru hijauan tua. Hijau dulu turun lagi baru hijau tua. Hijau dulu turun lagi baru hijau tua. Tapi gak menutup kemungkinan kita sekarang lagi di fase mana? Lagi fase sini. Ya, lagi fase sini atau mungkin lagi di fase kayak gini. Sebelum naik lagi. Kita udah di warna hijau, sideways dikit naik gitu. Ya. Tapi ini kita ya nunjukin bahwa ini ya masih area yang krusial sebenarnya untuk Bitcoin gitu. Jadi apakah bakal turun ke 70-an ya? Gue nggak tahu ya. Cuman nggak ada salahnya buat DCA ya. Mulai dari kayak kemarin ya, gue suruh kalian DCA dari 80.000 sampai 83.000 ya. Dan itu udah banyak member juga yang beli ya. So, ya itu udah up by berapa persen? Gue nggak tahu ya. Ini gue exactly DCA di bottom ya. Dari 83 sampai 80 gitu ya. Anggaplah gue ambil 81 itu 15% ya kan. 14,5% ya. Kalau sampai topnya dan sampai sini ya udah 11%. Ya, that's really big for Bitcoin ya. Gitu. Ini gue membahas juga dari Axel Adler ya, itu support and resistance-nya. Ini dia pakai short term holder realized price ya. Jadi ini support resistance-nya bukan pakai tarik-tarik gimana ya. Ini tuh dari short term holder realized price ya. Jadi harga yang udah realized di short term holdernya gitu. Dan ini kalau kalian belum ngerti ya, harga belum realized itu gue udah taruh ya di sebelah sini ya. Ada di on chain matrix ya. Wait. Oh, not here. Oh, ini ada nih. Market value to realized value. Jadi kalian bakal ngerti ya. Realized value itu artinya apa atau realized itu apa. Gitu ya. Kalian make sure nonton. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada potensi kita sebenarnya bounce minimal ke 104.000 ya. Tapi ini kan bergerak terus ya. Dinamis kan ya, support atau resistennya. Karena ini udah di break ya sebelah sini dan ada potensi dia 104 dulu ya, ke 104 dulu baru dia turun lagi. Kita ikutin ya garis ininya, karena harga gak bakal jauh-jauh ya mengikuti short term holder realize-nya, gitu ya. Oke, I think that's all ya. Gua belum tahu ya bisa kasih call atau enggak hari ini ya, karena gua belum nemu yang bagus juga ya. Oh, ini sebenarnya bagus nih harusnya. Kemarin gua mantau harusnya. Ini harusnya bagus nih, setup kayak gini. Tapi ya udahlah, udah ketinggalan juga. Jadi that's all buat hari ini ya. 12 menit, gak bisa terlalu lama. Thank you udah nonton ya, semoga bermanfaat juga.